Oke, dari gereja mana, Pak? Oh iya, saya dari Gemim. Oh iya, baik-baik. Silakan, Pak. Iya, Romo Gemim selamat. tuh Manado ya Gemim. Iya, Manado Romo. Iya, Manado, Pak. Oke. Ini Romo ada yang saya mau tanya masalah bagaimana penghayatan yang di Yohanes 19 ayat 26 sampai 27 tentang Yesus menyerahkan Maria kepada murid yang dikasihinya dan untuk menuntun dalam merasakan keibuan rohani Maria secara pribadi. Karena Romo gini Romo, saya juga selalu melihat ada juga komal-komal yang membahas tentang keibuan Maria dari seperti dari pihak kami Romo. Di situ saya yang kurang setuju adalah mereka selalu menjelek-jelekan Maria Romo, tentang bagaimana Maria itu mungkin mereka berpikir bahwa semua manusia di dunia ini kan berdosa, jadi mungkin patokan mereka di situ Romo. Oke, Saya mau tanya supaya mereka boleh mengerti kalau misalkan mereka tidak tahu, mereka bisa bertanya ke umat Katolik yang lebih paham, bukan bisa. ya seperti itu ya. Ya saudara, pertanyaan saya. Saya punya mama, engkau punya mama, berdosa atau tidak berdosa? Iya, berdosa Romo. Oke. Karena mama saya berdosa, saya tidak bisa minta sesuatu kepada mama saya? Tetap bisa Romo. Itu tadi engkau bilang ini karena Maria berdosa. Ingat, mama saya berdosa tapi saya bisa minta sesuatu, oke? Iya. Soalnya mulai dari situ, oke. Yuk, iya, silakan. aku juga nggak setuju di komal-komal yang seperti Protestan kayak saya pernah membantah ke mereka. Kalau misalkan kalian nggak ngerti tentang pembahasan bagaimana keibuan Maria itu ibu Yesus, coba kalian tanya, bukan kalian framing sana sini, gembar-gembor masalah Maria. Kayak gitu Romo yang saya bilang ke mereka. Ya. Kita melihat dari posisi itu dulu. Jangan dulu melihat penjelasan Immaculata kudus atau tidak dulu. Kita lihat dalam posisi kemanusiaan kita dulu. Mama saya berdosa, tetapi saya sebagai anak selalu minta sesuatu lebih cepat ke mama daripada ke bapa. Engkau bisa ingat? Contoh kecil, hal kecil. Oke. Saya tidak mau langsung aplikasikan ke Maria. Ini penting sekali. Yang pertama, alasan dalam Protestan bahwa tidak bisa orang mati tidak bisa dengar apa-apa. Itu alasan pertama, oke? Persoalan pertama bukan persoalan di Maria dan tidak, tetapi persoalan eskatologis. Bahwa ketika sudah mati, pertanyaan saya untuk saudaraku, dalam konteks Gemim, orang mati pergi kemana? Saudaraku. Iya Romo. Maksud pertanyaan saya di Gemim, pendeta pernah berkhotbah bahwa ketika kalian mati sebagai Gemim, kalian bagaimana keadaan kalian? Mati tunggu kebangkitan terakhir atau bagaimana? Kalau kami ya seperti yang protestan yang lain Romo. Bahwa tunggu penghakiman terakhir toh? Tunggu dikubur. Iya. Oke. Di sini kesalahan terbesar. Karena bagi Yesus, bagi Allah tidak ada kematian. Yang memahami kita dalam pengertian kematian, tetapi Yesus bilang begini, Yohanes 11 ayat ke-25. Siapa yang duluan dapat? Yohanes 11:25. Saya bantu, Pak. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku,
ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudaraku, dia akan hidup walaupun sudah mati menurut kita. Bagi Allah di situ tidak ada kematian. Barang akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Pertanyaan saya, dalam situasi dengan Bunda Maria ini, Bunda Maria percaya kepada Yesus, Matius 58? Maaf saya pakai kata itu. Iya, iya. Dan saya akan menggunakan Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang kudus hatinya, karena akan melihat siapa? Melihat Allah. Allah. Itu sesuai dengan yang kau punya nama, Matius 5 ayat 8. Iya, iya. Pertanyaan saya di sini, Bunda Maria melihat Allah Iya. lebih dari melihat, mengandungnya di dalam rahimnya sendiri. Iya. Tabut perjanjian ya. Mulai dari situ, artinya Maria mati atau tidak mati? Yohanes 11:25, barang siapa, akulah kehidupan dan kebangkitan, barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Maria mati atau tidak mati? Hidup atau mati? Itu yang aku nggak paham, Romo. Ya, ya. Kalau orang percaya akan hidup atau tidak, di situ dikatakan. Barang siapa, akulah kehidupan dan kebangkitan. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Hidup, hidup, hidup. Oh, hidup. Lebih ekstrim lagi, Protestan bilang orang mati tidak dengar lagi. Ini paling kurang ajar. Santo Petrus 4 ayat 6 bilang apa? Orang mati dengar atau tidak dengar? Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga Saya kepada tidak dengar orang. kalian, lebih besar sedikit. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, Supaya? supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Injil harus diwartakan ya. Kalau wartakan harus mendengar. Iya. Yohanes 5. Bantu dulu Jajan. Yohanes 5 ayat 25. Kamu bakal ganti. Satu-satu. Ibu Maria, maaf saya mute. Ide saya baku ganti artinya. Engkau setelah engkau baca yang ayat lain kasih Iya, Jajan. Ya, siap. Enggak, saya bilang Ibu Maria, saya mute dulu, Pater. Tadi berisik, Oke. maaf. Yohanes 5 ayat 25. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Stetoskop RS, orang mati tidak bisa dengarlah. Itu ayat yang baru baca tuh. Baca kembali untuk dia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Stetoskop, baca itu ayat untuk dia. Kembali lagi. Karena dia ejek. Romo. Baca kembali ayat itu. Orang mati tidak dengar suara. Baca kembali. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Stetoskop, supaya engkau lebih pintar sedikit. Tadi Yohanes 11 sudah 25 sudah dibatakan bahwa akan hidup walaupun sudah mati, berarti tidak ada kematian. Mereka ini dirubah tubuhnya serupa dengan tubuh Kristus.
Filipi 3 ayat 20-21. Makanya saya bilang ada hubungannya teologi supaya sebelum masuk ke Maria. Supaya engkau pintar ya, stetoskop ya. Jangan datang ejek tuh kalau naik ke sini dan omong buktikan bahwa dalam kitab suci ayat-ayat seperti ini tidak ada. Filipi 3, 20-21. Sebab kewarganegaraan kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi mereka sudah mendapatkan apa? Tubuh kemuliaan. Dan ketika mereka bangkit itu, mereka bertemu dengan orang. Iya, Matius omong. Ini Matius 27 ayat 52, 53. Dengar itu stetoskop supaya engkau punya teleskopnya makin besar. Untuk lihat. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Mereka nampakkan diri sebagai orang tuli kah di sana? Yesus pergi mewartakan kepada orang-orang mati, berbicara orang mati tuli semua. Tidak dengar. Kepala ada di mana? Karena itu tidak ada orang mati di hadapan Allah. Dalam pengertian ini juga pertama harus dimengerti seperti itu. Oke. Karena itu di dalam Wahyu 7 ayat 9, ribuan orang berada di hadapan takhta Anak Domba dari segala suku, bangsa dan lain sebagainya. Wahyu 7 ayat 9. Setelah itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya, dari segala bangsa, suku, umat dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan ada pada Allah kita yang duduk di atas tahta dan pada Anak Domba. Turun ke 5 ayat 8. Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, sujudlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan Anak Domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan dupa. Itulah doa orang-orang kudus. Matius 5 ayat 8. Engkau nama siapa? Maaf tadi. Namamu. Halo. Ya. Namamu. Ini Matius 5 ayat 8 di nama akun kah? Tidak namamu karena bagaimana saya omong Matius 5 ayat 8 tapi namamu supaya saya sapa. Oke, aku Royko. Oh, Royko. Oke, Royko. Iya. Bagi Protestan surga masih kosong, oke? Oke. Kalau kalian masih tunggu penghakiman terakhir. Ini jadi persoalan, berarti tidak ada orang kudus di sana. Tidak ada intercesi di situ yang barusan dibaca bahwa orang kudus membawakan doa-doa kita ke hadapan Allah. Baca bab 6 ayat 9 sampai 11. Orang sudah mati masih berbicara kepada Allah atau tidak? Wahyu 6, 9 sampai 11. Ketika Anak Domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki.
Tahan Mereka dulu. berseru, Jiwa-jiwa orang yang telah dibunuh, artinya mereka masih hidup atau sudah mati? Menurut kita, Royko. Royko, di situ Ya. dikatakan jiwa-jiwa orang-orang yang telah dibunuh, artinya menurut kita sudah mati atau tidak? Tidak, kalau jiwa tidak. Tidak. Mereka baca kembali. Jiwa dari orang-orang yang telah dibunuh, artinya menurut kita mati atau tidak? Mati. Mati. Lanjut ayatnya. Mereka berbicara dengan Allah atau tidak? jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Mereka berseru dengan suara nyaring, "Berapa lama lagikah, ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang tinggal di bumi?" Mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Cukup. 11 saja. Oke. Artinya mereka sudah mati karena dibunuh, telah dibunuh, artinya mereka sudah mati. Oleh karena Injil dan oleh karena kesaksian akan Kristus. Mereka berseru kepada Allah, "Sampai berapa lama lagi engkau akan melakukan pembalasan kepada mereka yang masih ada di bumi?" Tapi bagi Protestan, orang sudah mati tidak bisa berseru kepada Allah. Tapi dalam Wahyu, orang mati berseru kepada Allah. Yang Wahyu 7 ayat 9, berseru, "Haleluya, anak domba Allah, haleluya." Pendeta bisa berseru, tapi di sini yang sudah mati berseru kepada Allah salah. Pertanyaan saya untuk Royko. Kalau Protestan bilang tunggu penghakiman terakhir, surga masih kosong. Nanti Yesus datang dengan siapa? Kita belum masuk ke Mariologi nih. Yesus datang dengan siapa pada akhir zaman? Royko, Yesus datang dengan siapa? Roy, Yesus datang dengan siapa pada akhir zaman? Dengan para kudus, orang kudus. Tapi Protestan punya yang mana nih? 2 Tesalonika 3 ayat 13, baca dulu. Baku ganti Jaja dengan Rosari. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berpuas. Nona 1 Tesalonika. Oh, 1. Kalau saya sebut salah minta maaf. Tidak apa-apa. 1 Tesalonika 3. 13. Oh, ada yang meminta naik, ha? Maaf, saya hanya omong nih, yang naikkan turunkan moderator. Oke. Ya. Yuk. Kiranya dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Waktu kedatangannya bersama dengan semua orang kudusnya, Royko. Iya Romo, iya. Oke. Pertanyaan saya, di hadapan Allah di surga, mereka ini mati atau mereka bersama-sama dengan Allah? Bersama-sama dengan Allah Romo. Berarti Maria juga bersama dengan Allah? Iya, kalau mau lihat Oke. dari Karena di mana ada Yesus, di situ akan ada siapa? Yohanes 14 ayat 1. Yesus pergi siapkan tempat di sana dan akan bawa siapa ke sana? Yohanes 14 ayat 1. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada,
kamu pun berada. Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Bagi Protestan, kecuali mamanya Yesus. Kan jadi lucu, Royko. Protestan bisa berada bersama dengan Yesus, kecuali mamanya Yesus tidak boleh. Kan jadi aneh. Supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada, kecuali Maria. Kamu lebih tinggi dari Maria. Ketika Elizabeth, Lukas 1 ayat 42 mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang? Kecuali dia mama, dia tidak boleh bawa sama Protestan berada bersama dengan Yesus, kecuali bundanya sendiri. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Tahan dulu di situ. Royko, tunjukkan satu ayat di mana Elizabeth atau yang siapapun mengatakan, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah rahimmu. Tunjukkan ayat yang lain. Belum terlalu Royko, apa. tunjukkan wanita yang lain yang dikatakan seperti itu. Nggak ada, Rom. Oke, lanjut sedikit. Belum, ini masih koma. Ini saya lanjut. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Karena dia jadi ibu Tuhan yang datang mengunjungi aku, maka di dalam ayat 47. Dari 46 mau baca. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Lanjut. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Segala yang keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kang Ojek, Romo kenapa kudis botol begitu ya? Naik ke sinilah, jambak saya Kang Ojek itu. Naiklah daripada kamu tulis-tulis di bawah. Kudis, botol. Kamu yang di atas pintar kan naik di sini. Omong toh. Mulai dari sekarang, Om Roy. Mulai dari sekarang, segala keturunan. Engkau bagian dari keturunan itu, Royko? Akan menyebut aku berbahagia. Sampai kapan? Ayat 55. seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Sampai kapan, Roy? Katakan bahagia kepada Maria. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Kecuali Protestan. Karena itu bagaimana aplikasi dari hal ini? Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah. Garis bawah kata buah. Buah rahimnya Maria ada siapa? Ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Roy, yang ada di rahimnya Maria siapa? Kudus atau tidak kudus? Dan itu dikatakan buah rahim. Oke. Sekarang Matius 7 ayat 18.
Halo. JJ atau Cepat. Lanjut. Kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Yang ada di rahimnya Maria dikatakan buah rahimnya Maria. Roy. Iya, Romo. Dan ayat 35, dia yang ada di rahimnya Maria, buah rahim itu kudus atau tidak? Romo. Karena itu dari buahnya kamu mengenal pohon? pohonnya. Kalau buah itu kudus, pohonnya juga harus. Kudus. Kalau Yesus itu kudus, ayat 35 tadi, maka mamanya juga harus Kudus. kudus. Pertanyaan saya untukmu, Roy. Sebuah pohon tuh dia punya kualitas tuh. Hanya pada saat dia berikan buah atau memang sudah dipupuki, disirami sejak semula dia tanam supaya punya kualitas. Sudah dari semula. Lucunya itu ketika mengatakan bahwa Maria kudus pada saat malaikat datang. Itu yang juga di ortodoks bilang begitu. Minta maaf teman-teman saudara-saudara ortodoks. Pohon kudus pada saat itu. Tapi sejak awal tidak dipupuki, tidak disirami, tidak ditanam, dipupuk, disirami. Supaya punya kualitas dari awal. Kan jadi lucu. Sudah dipersiapkan sejak nubuatan perjanjian lama. Sebuah tanda dari Tuhan. Tuhanlah akan memberikan tanda dalam Yesaya 7:14. Bahwa perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Emmanuel. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Oke, dalam pengertian semua itu. Karena itu, bagaimana posisi pertama dari kita, dari kekristenan terhadap sosok Bunda Maria, ini penting sekali. Engkau mengambil Injil bagus sekali ketika engkau menunjuk Yohanes 19 ayat 26-27. Sebelum masuk dan membaca ayat itu, Roy, engkau menganggap dirimu murid terkasih dari Yesus? Sebagai orang Kristen? Belum sempurna kali itu. Ya, tidak penting sempurna atau tidak sempurna. Pertanyaan, setiap orang Kristen merasa diri, menganggap diri, berpikir bahwa dia adalah murid terkasih? Iya, bisa dibilang begitu. Kalau engkau tidak murid terkasih, buat apa dia mati untuk engkau, oke? Iya. Oke. Benar. Bayangkan, Injil Yohanes tidak pernah mengatakan dia Yohanes yang menulis. Hanya dikatakan murid terkasih. Bantu dulu. Sekarang baca. Yohanes 19, 26-27. Ini anak-anak di mana semuanya? JJ baku ganti kalau engkau ingat siapa yang sekarang. Kalau JJ sebentarnya IDC, sebentarnya JJ. Begitu supaya jangan ngomong lagi. Saya suruh siapa lagi. Tidak Pater, saya baca ya. Mute itu dia itu. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu,
Aduh, Murid aduh, itu terpotong. menerima Sinyalin dia. saya tuh sinyalin siapa nih? Aduh, Tuhan Allah. Halo, halo. Diulang Kak, diulang. Halo. Frater bantu dulu. Ah, dia ada terima telepon. Oh ya sudah, oke. Tadi apa mau? Yohanes 19 ayat 26 27. Yohanes 19 26 27. Ketika Yesus Kitab suci. dirinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Itu TB1 ya? Satu. Sekarang kau baca TB2-nya. Oke, TB2-nya. Ya, sudah ada sini. Oke. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya. Tahan dulu. Ada perbedaan di situ. Ya. Sandingkan, brother. TB1 murid, TB2 murid-murid. Kalian tidak ini apa ya? Kalau kalian baca tuh dengar baik-baik. Ada satu kata yang didobelkan di dalam TB2 loh. Sekarang baca nih. Kita buat pembanding. Ide saya, engkau sudah pas atau belum? Halo, Pater. Oke, engkau TB1. Frater nanti tunjukkan TB2. Saya butuh tunjukkan TB2. Engkau baca TB1. Dia menggunakan satu. Murid Oh, ya. yang terkasih. Terbalik mau. Jadi rupanya tadi yang muridnya itu cuma TB2. Kalau murid-muridnya itu yang TB1. Makanya saya tidak bingung. Sekarang baca TB2-nya dulu. Ide saya. TB2, Frater Pater. tunjukkan di layar Yohanes 19. TB1. Baca TB2, ide saya. Atau masih tergamit? Ya, Pater. Enggak, Pater. Ini Yohanes 19. Kamu yang pakai bahasa Indonesia, ini tidak ada bahasa Indonesia di sini. Supaya saya lebih teliti lagi. TB2, ide saya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kenapa TB1 menerjemahkan murid-murid di ayat 27, tapi baca dari 26. Perhatikan silakan. Kemudian, Ya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Roy, engkau adalah bagian salah satu dari murid-murid yang terkasih itu atau tidak? Ya, bisa dibilang terkasih. Kekristenan sejati harus bawa ibunya Yesus kemana? Ke rumahmu. Dan ketika berada di rumah, apa yang terjadi sekarang dengan para rasul di dalam Kisah 1 ayat 13? Daftar para rasul dulu. Setelah Brother, siapkan, mereka siap, engkau juga tunjukkan nanti siap. Di Kisah 1 ayat, saya butuh ayat 14-nya. Sekarang daftar para rasul, ayat 13. Setelah Ini saya mereka baca. tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang.
Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Brother, sekarang tunjuk ayat 14. Rasul-rasul membuat apa? Oke, ayat 14-nya di sini. Ya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Roy, para rasul berdoa dengan siapa? Berdoa bersama dengan Maria. Kenapa di situ Lukas memisahkan antara perempuan-perempuan lain dengan Maria ibu Yesus? Kenapa tidak langsung bersama dengan perempuan-perempuan? Selesai. Baca kembali, frater. Kenapa ada pemisahan di situ? Ya, saya ulangi. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bayangkan. Kenapa dipisahkan dari perempuan yang lain? Dan ditekankan itu Maria ibu Yesus. Kata ibu Yesus loh. Padahal Yesus sudah mati pada saat itu, sudah naik ke surga. Ayat-ayat sebelumnya Yesus sudah naik ke surga. Berarti turun ke ayat 9. Baca. Baca saja. Oke. Ayat 9-nya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Itu Yesus naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, para rasul berdoa dengan Maria, Bunda Yesus. Roy, Berdoa bersama-sama dengan Maria. gereja didirikan di atas dasar apostolik, fundamentasi apostolik, Efesus 2 ayat 20, yang didirikan di atas dasar para rasul, para nabi, dan Kristus sebagai batu penjuru. Dasar apostolik ini, dan di dalam Kisah 1 ayat 14, mereka berdoa bersama dengan Maria, ibu Yesus. Ibu Yesus. Berdoa. Sekarang hari Pentekostes, frater, ayat 15-nya. Pemilihan suksesi apostolik. Ada Maria di situ atau tidak? Oke. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. 120 orang banyaknya. Setelah berdoa bersama Bunda Maria, 120 orang di hadapan itu. Nanti ada konklafnya para rasul yang lain, di Matias dan semuanya itu. Sekarang berapa orang di situ, frater? 120 orang. 20. 120, nanti ada tradisi konklafnya. Sekarang hari Pentekostes, bab 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di Maria tidak percayakah? Frater, Maria tidak percayakah? Orang percaya mau. Pentekosta itu hari Minggu ya, teman-teman. Tradisi Yahudi hari ke-8. Coba ide saya yang kau cari, bantu di internet. Pentekostas Yahudi itu hari apa? Hari ke-8 atau hari Sabat? Tolong bantu lihat di situ. Frater, cari. Pada hari Pentekosta Yahudi itu jatuh hari ke-8 atau hari Sabat? Ini penting sekali, teman-teman. Frater baca. Siapa yang cari ini? Siapa yang baca? Pada cari internet dulu. Bantu saya. Sudah ketemu. Saya sudah ada. Ya. Oke, ini nanti bisa dicek ya. Ini ada rupanya tulisan dari SMA Santa Maria. Oke. Ini saya tunjuk aja ya. Oke, ini ada linknya di sini. Pentakosta Yahudi yang dikenal sebagai Hari Raya Shavuot, ya, yang dikenal sebagai Hari Raya Shavuot dirayakan pada hari ke-50 atau setelah hitungan 7 minggu, bukan Sabat. 7 minggu. Bukan Sabat, 7.
Jadi setelah 7 sabat 49, hari berikutnya adalah Pentekostes. Jadi hari Hari Minggu. Minggu. Ini yang harus dianalisa. Tidak tahu ini mereka yang kami Pentekostas, kami apa, dan tidak tahu perhitungan seperti apa. Karena itu pada hari Pentekostas artinya pada hari ke-50 ya teman-teman. Setelah 49 hari, 7 kali 7 berapa? Nih, 49. 9 hari. 40 ya, karena itu hari ke-50. Oke. Jadi 7 kali 7 artinya hari pertama dalam minggu. Oke. Pada hari Pentekostes nanti kalian bisa berkumpullah siapa saja. Berarti tadi yang ayat 1. Berarti ayat 2 ya, Mo? Oh ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Oke, makanya 50 hari itu teman-teman. Selama 10 hari 40 hari Yesus buat apa selama 40 hari, oke? Ayat 3 turun kayak bab 1 ayat 3. Berarti selama berapa hari Yesus bertemu, menampakkan diri dan mengajari para rasul dan memberikan kuasa kepada para rasul. Makanya kita bilang sampai dengan kenaikannya. Berarti sudah 40 nih, harus tambah 10 lagi, oke? Supaya hari Pentekostes bisa. Ya, kisah 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari lamanya ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Perkara selesai. Oke, karena itu tiba nanti hari ke-50 Pentekostesnya, 49 7 kali 7 49 hari setelah hari 7 Sabat itu, hari ke-8 itu, hari ke-50 itu merayakan Pentekostes. Selalu jatuh hari Minggu. Tanya saja orang Yahudi kalau tidak percaya. Oke. Jadi siapa yang ada di situ? Orang yang percaya berkumpul. Ini penting sekali. Bab 2 ayat 5, orang Yahudi dari seluruh dunia, mereka tidak bisa merayakan Pentekostes di tempat lain, harus selalu kembali ke Yerusalem. Karena itu banyak orang Yahudi dari kolong dunia ini ada di sana. Kisah 2 ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diamlah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dari mana? Dari segala bangsa. Sebentar saya balas dulu. Akira Sale. Yo. Oke, ini penting sekali. Kira-kira seperti ini, Om Roy, apa yang harus kita buat sebagai orang Kristen sejati di hadapan pertanyaan tentang Bunda Maria. Oke, makanya kita sudah omong tanda soteriologi, posisi orang kudus yang tugasnya membawakan doa-doa kita ke hadapan Allah. Ini penting sekali. Setelah itu kita omong lagi barusan tentang posisi kita terhadap Bunda Maria. Oke. Silakan yang lain. Terakhir Romo, bisa ke Romo? Ini juga untuk menjawab sedikit pertanyaan dari bukan Melatok, The King Adas. 10 orang Katolik ada di sini. 10 orang Katolik ada di sini. 10. Bagaimana Maria mendengarkan? Ini kan ada kan DVD-nya ya, kalau nggak salah ya. Teman-teman bisa baca kah ini? Bisakah Maria mendengarkan jutaan doa sekaligus? Membedah batas fisik, realitas keabadian dan nubuatan Simeon. Premis Alkitabiah, hanya Allah satu-satunya entitas yang maha tahu, omniscience. Pertanyaan paradoks, jika hanya Allah yang maha tahu, bagaimana mungkin Maria dan para kudus dapat memproses jutaan doa dari seluruh dunia secara bersamaan? Apakah ini membuat mereka setara dengan Allah?
sang sumber pengetahuan mutlak. Allah adalah satu-satunya entitas yang maha tahu. Hanya Dia dan tidak ada yang lain selain Dia yang mengetahui segalanya secara mutlak. Dia tidak mempelajari sesuatu. Dia adalah pengetahuan itu sendiri. Dia tidak perlu. Dia sudah tahu. Dia tidak perlu mempelajari karena Dia pengetahuan itu sendiri. Sekarang kita lihat gambaran dan rupa Allah. Kita adalah gambar dan rupanya siapa? Allah, ya. Kejadian 1:26-27. Manusia memiliki kualitas dan kapasitas yang serupa dengan Allah, namun tidak pernah sama dengan Allah. Semua yang serupa itu sama? Pertanyaan saya untuk kalian. Semua yang serupa itu sama? Halo? Halo. Ya, Kalian semua di atas ini turunkan semua saja kalau itu. tidak mau. Ini saya jawab. Semua yang serupa, kata serupa artinya sama? Tidak mau. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya kita ini sama dengan Allah? Tidak. Oke, pelan-pelan masuk saya situ. Kapasitas mengasihi. Allah adalah kasih yang tak terbatas. Manusia mampu mengasihi, namun kapasitasnya tidak menyamai Allah. Allah. Kapasitas mengetahui. Allah maha tahu. Manusia diciptakan menurut rupanya yang dapat memperoleh pengetahuan, bukan memilikinya secara mutlak. Mutlak. Mengapa terasa mustahil? Limitasi fisik. Jutaan doa dipanjatkan. Hukum fisik dan materi tubuh fisik memaksa roh untuk tunduk pada hukum alam. Satu tubuh hanya bisa menempati satu ruang. Selesai. Realitas sekuensial waktu, kita hanya bisa memproses satu hal di satu tempat pada satu waktu. Sangat manusiawi, limitasi fisik. Sekarang apa yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam 1 Korintus 13:12. Sekarang kita dapat melihat dalam cermin, dalam teka-teki. Namun kita akan melihat dari muka ke muka. Sekarang aku mengenal secara parsial, tetapi nanti aku akan mengenal seperti aku dikenal. Keterbatasan kita saat ini, ini ayatnya bunyi seperti itu. Keterbatasan kita saat ini bukanlah ukuran dari kapasitas rohani kita di keabadian. Bantu baca supaya mempertegas itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Sekarang Tetapi aku hanya nanti- mengetahui, hanya mengenal dengan tidak sempurna. Oke. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Aku akan mengenal seperti aku dikenal. Dikenal oleh siapa? Oleh Allah. Itulah nanti aku akan mengenal seperti mereka mengenal saya. Hukum materi dan realitas surgawi. Protestan punya ini ada di materi semuanya. Yang pikir selangkang, pikir uang, pikir persepuluhan. Lihat saja mereka cara komen kan pikir di selangkang semua. Oke. Hukum materi dan realitas surgawi. Realitas duniawi, tubuh dan roh terikat fisik. Lelah, lapar, haus, sakit, maut, tunduk pada ruang dan waktu. Realitas surgawi, menjadi seperti malaikat. Bantu dulu, Matius 22 ayat 30. Karena pada Bantu Wahyu waktu 7 ayat kebangkitan, 16, Wahyu 21 ayat 4, ide saya supaya baku ganti perhatian cepat. Matius 22 ayat 30. ya, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Hidup seperti malaikat, tidak ada lapar, haus, lelah, air mata. Wahyu 7 ayat 16. Sebelum ke ayat 16, ayat 9-nya dibaca. Oke. Siapa saja di sana?
Silakan Brother. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ayat 16. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan Apa, Brother? matahari Mereka tidak menderita lapar, haus, lalu dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. bagi Protestan yang kita sumati di surga masih lapar dan haus. Namanya pikiran selangkang semua itu dan lain sebagainya. Sekarang 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dan dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Realitas surgawi di duniawi tunduk pada waktu ruang, hukum spiritual yang jauh lebih luas daripada hukum materi. Karena itu untuk masuk ke sana mereka harus mengenakan apa? Jadi warga negara surgawi. Filipi 3 ayat 20-21. Sekarang kita uji logika entitas spiritual ya. Premisnya, logika fisiknya, kesimpulannya seperti apa? Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Uji logika, kita pakai kapasitas logika, oke? Entitas spiritual. Premis 1. Apakah iblis dan roh jahat dapat mengetahui tindakan jutaan orang secara bersamaan? Ayo jawab Protestan. Kalau orang kudus tidak bisa, tapi iblis bisa. Ya. Ayo, brother. Iblis bisa. Bagi Protestan, iblis bisa, oke? Bisa. Ya, Ya, tentu saja bisa. Tapi logikanya, waktu orang kudus yang terima tubuh spiritual, tubuh kemuliaan Yesus, tidak bisa. Tapi iblis bisa. Mereka hidup seperti malaikat. Lalu kapasitas manusia tidak boleh. Kan jadi lucu. Logika fisik. Jika iblis terikat oleh waktu dan harus menggoda orang satu persatu secara berurutan, kerusakannya pada 7 miliar manusia akan sangat tidak signifikan. Seperti seorang dokter tunggal yang mencoba merawat seluruh isi bumi. Kesimpulan, entitas spiritual baik maupun jahat beroperasi di luar realitas temporal fisik manusia. Wahyu 22 ayat 5. Tolong dibaca. Di hadapan Allah tidak ada lagi malam. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Tidak ada waktu, hanya keabadian. Di surga tidak ada antrian waktu. Bertanya bagaimana memproses jutaan doa di waktu yang sama adalah pertanyaan yang konyol dan salah. Karena di surga, waktu itu sendiri tidak ada pendeta deking adas. Baca kembali Wahyu 22 ayat 5. Dia pikir masih ada dalam ruang waktu. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai
selama-lamanya. Mereka akan memerintah sebagai raja